Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hai guys, kenalin aku Lavenia Margareta dengan NIM 2502103020440. Aku lagi bareng dengan ketiga teman aku. Halo guys, kenalin aku Amanda Luciana Adi dengan NIM 2502102103053. Halo, dan saya Muhammad Syarif Kamali dengan NIM 2502103020052. Halo, dengan saya Anissa Damayati dengan NIM 2502103020039. Nah, pada kesempatan kali ini aku lagi diskusi dan ngomongin soal sistem pendidikan di masa kolonial awal, tepatnya waktu VOC ini lagi berkuasa di Indonesia. Karena ini tuh menarik banget ya, karena waktu VOC lagi berkuasa di Indonesia dan membentuk sistem pendidikan itu akan menjadi cikal bakal pendidikan formal yang ada di Indonesia, meskipun nggak sesempurna sekarang. Tapi aku pengen tahu dulu nih dari pendapat ketiga teman aku, gimana sih mengenai sistem pendidikan pada masa itu tuh gimana menurut kalian? Nah, menurut aku ya, topik tentang pendidikan masa awal VOC ini itu sangat penting karena kan VOC membangun sebuah pendidikan itu sekitar di tahun 1602 ya. Nah, pendidikan formal ini tuh yang didirikan VOC sudah kayak berbentuk ada sekolahnya, ada guru, ada murid-muridnya, juga dalam lingkup itu tuh sudah ada aturan-aturan yang tertera gitu. Nah, sayangnya nih yang bisa bersekolah pada pendidikan formal ini tidak semua kalangan itu bisa mempunyai pendidikan tersebut dan tidak semuanya bisa mengikuti gitu. Betul, bahkan pribumi yang biasa itu didirikan sekolah oleh VOC itu hanya menambahkan tenaga pekerja mereka saja. Karena kan kita tahu sendiri kalau VOC itu adalah perusahaan datang dari Belanda. Dan ya pada masa itu juga sebenarnya menjadi titik awal bagi penyebaran agama Kristen di Indonesia. Nah, yang menariknya lagi itu munculnya pendidikan Kristen awal di masa VOC. Yang pertamanya tuh VOC itu emang gak niat bikin pendidikan kan di Indonesia, tapi gara-gara ada peran pendeta dari gereja, itu muncul pendidikan Kristen yang awalnya tidak ada niatan dari VOC sendiri. Jadi pas masa VOC atau masa kolonial, antara agama sama pendidikan itu berjalan beriringan. Oke, tadi Mbak Amanda itu tadi sempat bilang bahwa yang bersekolah di situ tuh dari kalangan tertentu aja. Aku pengen tahu nih, dari kalangan tertentu maksudnya gimana? Lebih spesifiknya tuh gimana dan siapa aja gitu? Nah, kayak yang aku bilang tadi tuh dari kalangan tertentu aja. Kalangan tertentu aja itu pada masa pendidikan VOC itu kayak ya anak-anak Belanda sendiri yang dari VOC itu sendiri. Habis itu ada juga dari kalangan pribumi elit, habis itu juga ada kalangan pribumi bawah. Namun dari ketiganya ini mereka itu memiliki akses buat sekolah itu berbeda-beda, jadi nggak memiliki akses yang sama gitu loh buat menempuh pendidikan pada masa itu. Oke, akses yang berbeda. Maksud dari akses yang berbeda ini apa? Yang membedakan itu apa? Apakah pendidikan yang didapat atau sistem pendidikannya atau sekolahnya atau bagaimana nih? Semuanya berbeda jelas. Jadi dari ketiganya ini tuh memiliki akses buat sekolah itu berbeda-beda. Seperti dari Belanda sendiri, anak-anak Belanda itu pun memiliki akses buat sekolah pada masa itu tuh sangat luas, terus juga sangat mudah gitu daripada yang pribumi elit ataupun pribumi bawah gitu. Terus kayak gimana ya? Kayak anak-anak Belanda kalau mereka pengen sekolah tuh, ya udah tinggal mereka sekolah pengennya gimana, mereka bakal dapat fasilitas sekolah yang baik, terus juga dapat kayak pelajaran itu yang paling tinggi juga, yang paling kayak lengkap gitu daripada yang pribumi elit dan pribumi tingkat bawah ini. Terus lulusan dari anak-anak Belanda ini pendidikannya itu mereka bakal bisa dapat kayak jangkauan buat kuliah itu lebih mudah gitu daripada yang dua ini kayak gitu. Oke, terus kalau bedanya dengan pribumi dari kalangan elit ini apa? Apakah sama atau ada yang membedakan? Nah, untuk pribumi elit sendiri itu sebenarnya nggak ada sedikit perbedaannya dengan yang Belanda. Sebenarnya hampir sama. Nah, cuma ini untuk yang pribumi elit itu mungkin ada beberapa akses yang terbatas, ya seperti anak-anak Belanda lainnya. Dan untuk materi yang diajarkan itu ya agak sederhana seperti membaca, menulis, tata krama, bahasa Belanda dasar, dan juga untuk
urusan administrasi. Oh ya, dan untuk detailnya anak-anak pribumi elit itu ya seperti anak-anak pejabat, anak-anak bupati, anak kepala daerah. Nah, mereka juga itu dididik atau dilatih untuk menjadi pejabat di daerahnya, jadi untuk memimpin di daerahnya seperti itu. Oke, terus kalau dari pribumi kalangan bawah, apakah mereka juga bisa dapetin pendidikan kayak gitu, atau mereka justru bisa justru itu nggak sekolah? Gimana nih? Kalau untuk pribumi kelas bawah, biasanya mereka dapat pendidikan, cuma mereka mendapat pendidikan yang sangat terbatas. Kalau untuk pribumi kelas atas mungkin masih bisa sampai kuliah ataupun dari belajar itu pun mungkin bisa lengkap. Tapi untuk pribumi kelas bawah itu hanya sekedar membaca, menulis dan menghitung, itu pun hitung-hitungan dasar. Karena memang mereka itu dikasih pendidikan itu ditujukan untuk menjadi guru. Guru dari siapa? Dari si Belandanya tersebut. Jadi mereka disuruh untuk menjaga perkebunannya, sawahnya, seperti itu. Jadi mereka dikasih pendidikan itu hanya untuk dijadikan guru semata gitu. Oke, tadi kalian tuh nyebutin itu berarti buat kalangan anak Belanda, terus pribumi kalangan elit sama pribumi kalangan bawah. Terus aku penasaran gimana nasib anak-anak Tionghoa pada kala itu? Apakah mereka tidak mendapatkan pendidikan? Apakah mereka tidak berhak sekolah? Atau justru mereka itu bersekolah yang sama dengan anak-anak dari kalangan Belanda? Atau gimana nih? Nah, untuk anak-anak khususnya Tionghoa ini yang ada di Indonesia, mereka tuh didirikan sekolah khusus oleh VOC. Nama sekolahnya tuh HCS atau Holland Science School. Dan untuk sistem pendidikannya sendiri itu dibuat mirip seperti yang ada di Eropa. Dan ini khususnya untuk anak-anak Tionghoa yang ada di Indonesia. Oke, aku paham sekarang. Terus aku keinget sama omongannya Anissa yang dimana dia menyebutkan bahwa agama dan pendidikan pada kala ini tuh berjalan beriringan. Jadi mereka tuh nggak bisa dipisahkan. Berarti pendidikan masa itu kental banget ya sama penganut agama ya. Benar banget. Jadi pada masa itu tuh VOC bikin kerjasama sama pendeta di sebuah gereja Kristen Protestan. Nah, jadi kayak pendeta di gereja itu tuh disuruh nih sama VOC buat mendirikan sebuah sekolah berpendidikan Kristen gitu. Jadi kayak pendetanya ini sebagai kayak guru di situ. Di situ juga ada pendeta sama misionaris. Nah, kamu nih bisikan yang sebagai kayak penganut Kristen Protestan gitu ya. Menurutmu apa sih perbedaan antara pendeta sama misionaris? Mereka dua orang yang berbeda ya, tapi nggak beda banget. Pendeta ini punya tugas buat, seperti yang kalian tahu, pendeta adalah pemimpin agama, yang dimana dia memimpin ibadah. Nah, kalau misionaris ini sendiri ini orang yang diutus buat menyebarkan agama ke wilayah baru yang belum ada agama Kristen Protestan ini tadi. Seperti di Indonesia kan belum ada agama Kristen tuh. Nah, misionaris datang untuk menyebarkan jalan pendidikan itu tadi, kayak gitu. Tapi jadi mereka ini dua-duanya sama-sama jadi guru di sebuah sekolah Kristen itu tadi kan, pendeta sama misionaris. Ya benar, mereka sama-sama bisa jadi guru di sana. Mereka yang akan, jadi nggak cuma misionaris aja yang menyebarkan, tapi pendeta juga membantu menyebarkan itu lewat ibadah minggu itu tadi. Itu. Oke, aku paham sekarang. Berarti selain mereka menciptakan pendidikan itu buat nyebarin agama Kristen yang ada di Indonesia, berarti apakah mereka itu punya maksud lain? Apakah mereka punya tujuan lain? Apakah ada maksud terselubung yang secara tiba-tiba mereka membangun pendidikan formal di Indonesia tuh gimana sih? Apa ya udah mereka pengen Indonesia tuh maju atau gimana? Kalau untuk dari bangsa Belanda sendiri, jelas mereka ingin anak Belanda ini jadi pintar seperti yang ada di negaranya gitu. Mereka kan anak Belanda yang belajar di Indonesia. Jadi si VOC ini ingin anak-anak Belanda itu mendapatkan pelajaran yang sama seperti
yang berada di negaranya. Jadi ingin sama-sama pintar seperti di negara Belanda sendiri. Kalau untuk pribumi jelas tidak, mereka hanya untuk dijadikan pesuruh. Mereka diberi pendidikan itu untuk menjadi pesuruh saja. Lah, kalau dari sudut pandang pribumi sendiri itu, mereka itu kayak beruntung diberi pendidikan oleh Belanda gitu. Padahal maksud terselubung Belanda sendiri ini, nah untuk menjadikan si pribumi ini menjadi pesuruh atau pekerja pabrik, pesuruh ataupun kayak cuma buruh tani seperti itu untuk menghitung-hitung panen gitu. Oh berarti mereka tuh nyiptain pendidikan buat bangsa Indonesia tuh buat anak-anak aja, buat Indonesia tuh biar manut aja ya sama mereka, bukan karena mereka benar-benar Indonesia maju kan ya? Iya, seperti itu. Oke, aku paham sekarang. Oke, jadi mereka ini berarti punya maksud terselubung ya buat bangsa Indonesia nih. Ada maksud tersendiri nih buat bangsa Indonesia. Tapi dari situ mereka ini juga berarti ada misi keagamaan kan buat Indonesia itu. Iya benar banget. Jadi pada masa itu tuh ya misi dan strategi mereka itu sebenarnya buat mendirikan sekolah Kristen itu ya buat nyebarin agamanya mereka. Jadi mereka itu kayak pengen menguasai wilayah yang mereka jajani dengan mereka menyebarkan agama Kristennya mereka itu melewati gereja itu dan sekolah yang didirikan oleh misionaris dari Eropa. Nah itu sebenarnya juga jadi kayak apa ya? Buat pengaruh ke masyarakat gitu, buat anak-anak yang pengen sekolah di situ tuh mereka harus dibaptis duluan sebelum mereka memasuki sekolah tersebut. Jadi terus kalau mereka ini sudah dibaptis tuh kan ya, jadi mereka harus mengikuti sekolah minggu atau sekolah di gereja bersama pendeta ataupun misionaris itu sendiri, dan itu membawa dampak sosial bagi masyarakat pribumi juga. Ya, jadi untuk kurikulum pembelajarannya itu mereka ya seperti membaca terus menulis huruf Latin, menghafal doa, dan juga menyanyikan lagu rohani. Dan menariknya bahasa yang mereka gunakan itu bukanlah bahasa Belanda, melainkan bahasa Melayu tinggi. Alasannya karena bahasa ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat setempat, dan juga penggunaan dari huruf Latin ini menjadi awal bagi masyarakat setempat mengenal bahasa atau penulisan huruf Latin bagi pendidikan di Indonesia sendiri. Kalau dipikir-pikir, walaupun niat awalnya itu untuk kepentingan agama, tapi itu ada sisi positifnya untuk bangsa Indonesia sendiri. Karena dari adanya pendidikan Kristen itu, bangsa Indonesia terutama pribumi itu bisa membaca dan menulis seperti itu. Jadi yang awalnya membaca, menulis dan segala jenis pendidikan itu khusus untuk Belanda saja, gara-gara adanya pendidikan Kristen ini, masyarakat pribumi itu diajarkan untuk membaca dan menulis. Itu sisi positifnya. Dan gara-gara adanya pendidikan Kristen ini di Indonesia itu menjadi pintu gerbang awal adanya literasi modern di Indonesia itu sendiri. Oke gitu. Jadi aku paham nih sekarang. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih. Untuk pendidikan Kristen itu apakah pada kala itu udah tersebar di seluruh wilayah atau cuma wilayah tertentu aja? Kalau sepengetahuanku ya, pendidikan Kristen itu tuh belum tersebar luas secara merata di seluruh Indonesia. Jadi tuh pendidikan Kristen hanya terdapat pada kayak Ambon, terus Minahasa, sama Timur. Nah, walau pendidikannya itu terbatas ya, juga sebenarnya pendidikan Kristen ini tuh jadi titik awal buat pribumi ataupun masyarakat di Indonesia buat mereka itu mengerti tentang pendidikan. Jadi mereka itu gimana sih cara membaca, gimana sih cara menulis, gimana sih cara berhitung kayak gitu. Betul. Nah, sedangkan untuk di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu sendiri, itu masih belum berkembang seperti yang dibahas tadi. Jadi VOC itu pada masa itu masih fokus pada perdagangan dan urusan administrasi di wilayah yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi nggak semua di wilayah itu dapat perhatian yang sama seperti wilayah Ambon tadi itu.
Nah itu yang bikin kesenjangan pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak merata gitu. Yang dikasih pendidikan itu cuma yang menguntungkan bagi VOC, wilayah-wilayah yang strategis. Berbeda dengan pendidikan Kristen. Dari segi sosial, tingkat sosialnya itu meskipun dia rakyat biasa, itu bisa mendapatkan pendidikan di sekolah Kristen tersebut. Jadi yang penting dia itu beragama Kristen, dia bisa masuk sekolah Kristen seperti itu. Oke, kalau gitu aku ini nih, kalau sekolah VOC yang didirikan sama VOC sama sekolah Kristen itu pasti punya perbedaan kan, nggak pasti mereka mirip sama ketipekan. Nah itu perbedaannya tuh gimana sih menurut kalian? Kan gini, sekolah VOC sama sekolah Kristen itu kan masih beda ya, walaupun ada miripnya tapi mereka itu beda. Yang bikin sama itu cuma mereka sama-sama di bawah naungan VOC gitu kan. Terus kalau sekolah-sekolah VOC itu sebenarnya mereka cuma bikin apa ya, kayak memunculkan tenaga kerja buat administrasi di perusahaan-perusahaan VOC itu sendiri. Sedangkan kalau sekolah Kristen itu buat mempelajari agama dan moral yang digurui oleh pendeta ataupun misionarisnya gitu. Ya intinya sama, dua-duanya ini ya buat mendukung kekuasaan VOC itu sendiri. Dua-duanya itu sama-sama melanggengkan kekuasaan dari VOC itu sendiri lah di Indonesia. Ya, jadi melewati kayak sosial, ekonomi, politik lah, terus agama seperti itu. Nah, maka dari itu dulu tuh ada istilah school van der Kerk, yaitu sekolah yang berbasis dari gereja itu sendiri. Jadi gereja itu membentuk kurikulum, memberi guru, dan juga terkadang gereja itu memberi biaya ke sekolah tersebut. Oke, ternyata berarti pada saat itu tuh sistemnya udah cukup rapi ya, udah cukup tersusun gitu, meskipun tujuannya itu tuh masih belum buat umum. Terus aku pengen nanya, dari itu tadi, dari sekolah VOC, sekolah Kristen itu apa punya pengaruh, apa punya dampak? Pasti jelas itu punya dampak. Kira-kira tuh dampaknya tuh gimana sih buat Indonesia ke depannya bahkan sampai saat ini gitu? Seperti yang kamu bilang tadi ya, sistemnya itu memang sudah cukup rapi. Terus buat dampaknya itu sistem pendidikan VOC ini kenalin kayak struktur yang jelas. Jadi kayak sudah ada sekolahnya, ada gurunya, ada kurikulum, ada jadwal, juga kayak ada struktur gimana sih penilaiannya gitu. Nah itu kan juga masih terjadi sampai sekarang yang kita terapin di sekolah modern yang kita tahu kayak ini kan. Kita kan juga ada kurikulumnya, juga ada jadwal buat sekolah, buat kuliah itu kapan-kapannya gitu kan. Terus juga ada kayak struktur nilainya harus kayak gimana. Nah itu sebenarnya datang dari pengaruh VOC dulu itu. Nah, selain itu juga masyarakat pribumi ini tuh udah mulai sadar kalau ini pendidikan bisa meningkatkan derajat sosial mereka, walaupun masih sedikit yang bisa akses, tetapi ya masih kelihatan normal lah bagi mereka. Tapi di sisi lain ya, pendidikan ini juga dijadikan kesenjangan sosial gitu. Jadi yang bisa bersekolah itu dianggap lebih tinggi daripada yang tidak bersekolah. Jadi pendidikan ini di masa ini nih kayak dijadikan kesenjangan sosial gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa sistem pendidikan pada kala itu tuh secara nggak langsung juga membentuk struktur sosial kolonial pada masa itu kan? Iya benar banget. Nah jadi pendidikan waktu itu kan cuma buat kalangan tertentu saja ya, seperti dari anak-anak Belanda, anak Eropa, terus juga dari pribumi elit. Nah itu tuh buat mengakibatkan kayak pengetahuan itu hanya beredar di kalangan-kalangan elit seperti mereka saja, sedangkan pribumi ini pasti kayak merasa tertinggal gitu kan. Pengetahuannya mereka gak dapet, akses pendidikannya mereka gak dapet, dan itu mengakibatkan kesenjangan sosial itu semakin melebar gitu. Terus sebenarnya juga apa ya, kayak pendidikan yang VOC terapkan ini tuh emang cuma buat mempertahankan kekuasaannya saja, jadi bukan untuk kayak membuat anak-anak bangsa jadi pintar, jadi tahu, itu enggak kayak gitu. Tapi menariknya di sini itu sekolah-sekolah Kristen yang didirikan oleh VOC ini masih berdiri dan berkembang
berkembang pesat sampai saat ini. Misal tuh di wilayah pada pusat misinya VOC dulu tuh yang ada di Ambon, di Manado, dan juga di Kupang. Nah, sekolah-sekolah di sini nih masih eksis dan berkembang pesat. Ya walaupun dari si sistem pendidikannya sama kurikulumnya tuh agak berbeda. Nah, menariknya, walaupun masih ada jejak sejarah yang lumayan lumayan ya kental gitulah, mereka tuh tetap mempertahankan sekolah-sekolah ini untuk semangat belajar, bahkan semangat pelayanan dari didirikannya sekolah-sekolah ini. Selain itu, nilai-nilai yang ditanamkan pada masa itu tuh seperti kedisiplinan, moralitas, tanggung jawab, seperti itu bisa kita lihat di sekolah-sekolah modern sekarang. Bedanya konteksnya itu pada zaman dulu itu lebih ditekankan ke keagamaan dan kolonialisme, sedangkan kalau sekarang itu lebih bisa membentuk integritas siswa gitu. Jadi bedanya cuma seperti itu. Oke, aku harus menanggapi meskipun sistem pendidikan pada kala itu tuh masih banyak kurangnya, tuh tetap punya sisi positif ya buat bangsa Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat bahwa Indonesia akhirnya mengenal literasi dan pendidikan formal yang akhirnya tuh berkembang gitu sampai sekarang dan bisa kita nikmati juga sampai sekarang. Betul banget. Jadi dari sejarah pendidikan itu sendiri ya, bahwa itu sejarahnya sangat gimana gitu kan sepertinya. Nah itu kayak bisa melihat bagaimana pendidikan ini tuh punya peran besar terhadap cara pikir, cara pandang masyarakat. Terus sebenarnya kalau pendidikan itu punya tujuan yang baik ya, itu buat kayak mencerdaskan bangsa, bukan buat untuk menguasai wilayahnya saja. Itu bisa bikin masyarakat tuh kayak berpikir secara kritis, terus mereka juga bakal bisa kayak lebih kayak mengutamakan kesadaran sosial mereka kayak gitu. Jadi kayak kesetaraan mereka itu bakal naik gitu loh gitu. Nah, iya, makanya perlu kita memahami sejarah ini, sejarah pada pendidikan pada masa kolonial itu bukan cuma buat nostalgia. Sejarah sendiri itu tidak perlu dinostalgiakan sebenarnya, tapi perlu dijadikan pelajaran agar anak-anak pada zaman sekarang itu termotivasi untuk lebih semangat belajarnya, disiplin, dan juga rajin untuk menuntut ilmu seperti itu. Dan juga di saat yang sama kita juga harus waspada akan terjadinya masalah yang lalu terulang kembali seperti kayak kasus diskriminatif itu, kasus yang menindas di pendidikan itulah. Kita tuh jangan sampai membiarkan itu terjadi pada masyarakat sekarang. Nah, untuk semua orang. Benar banget, karena pada akhirnya pendidikan itu tujuannya itu sarana untuk memerdekakan manusia, menjadikan manusia itu berpikir bebas dan kritis, bukan malah menjadi pembeda antara yang atas dan yang bawah. Seharusnya kita sebagai mahasiswa kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan memanusiakan manusia seperti itu. Oke, aku banyak tahu hal-hal baru juga dari kalian. Jadi pembahasan kita hari ini cukup menarik dan seru banget